Hadirin Allah muliakan, pantas saja ulama-ulama klasik kita begitu memuliakan 10 hari pertama ini. Bagaimana tidak? Ini hari di mana amal-amal menjadi amalan paling afdol, paling dicintai oleh Allah, paling suci, paling besar pahalanya. Gak heran hari-hari ini benar-benar mendapatkan tempat di hati para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, tanamkan baik-baik bahwa begitu kita masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, kita memasuki hari-hari yang sangat spesial. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa yang bisa bersaing dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini hanya 10 hari terakhir di Ramadan. Jadi saingannya hanya 10 hari terakhir Ramadan. Itu pun terjadi khilaf para ulama, mana yang paling afdol, apakah 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Dan sebagian para ulama menyatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau dari pagi sampai maghrib itu lebih afdol, tapi kalau maghrib sampai subuh itu 10 hari terakhir Ramadan lebih baik. Tapi sebagian para ulama mengatakan lebih tajam lagi bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibanding 10 hari terakhir di Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena 3 riwayat di atas menunjukkan keumuman. Nggak ada amalan yang lebih afdal dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah, nggak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nggak ada amalan yang lebih suci, lebih besar pahalanya dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun di waktu malam, Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat kedua, ayat yang sangat familiar, surat Al-Fajr ayat yang kedua di juz 30, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam. Kalau kita buka buku tafsir, maka keterangan Abdullah bin Abbas, dan ini keterangan mayoritas para ulama tafsir, bahwa 10 malam yang dijadikan atau yang difirmankan oleh Allah di ayat yang kedua dalam surat Al-Fajr adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi malam-malamnya sangat istimewa, makanya digunakan sebagai sumpah. Oleh karena itu, hadirin Allah, terlepas mana yang paling afdal antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di Ramadan, tapi intinya ini adalah amalan-amalan yang sangat prestisius. Ini adalah hari-hari yang sangat prestisius. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Dan terlepas mana yang paling afdal atau pandangan ulama mana yang kita rojihkan dalam masalah ini, tapi pesannya adalah kalau kita bisa habis-habisan di 10 hari terakhir Ramadan, lalu layakkah kalau kita acuhkan 10 hari pertama Dzulhijjah? Sekali lagi, kalau kita bisa maksimal di 10 hari terakhir Ramadan, kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan, kalau kita bisa totalitas beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, lalu layakkah kalau 10 hari pertama ini diacuhkan, 10 hari pertama Dzulhijjah ini dicueki? Betul tidak ada Lailatul Qadar, ya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar memang gak ada lawan lah hadirin, itu udah malam yang sangat spesial. Tapi selain itu, ini hari-hari yang sangat istimewa. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Dijelaskan sebagian para ulama hadirin, salah satu sebabnya para ulama berusaha meneliti, sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa salah satu sebabnya adalah karena di waktu inilah atau di hari-hari inilah induk-induk ibadah itu bisa berkumpul dan dikerjakan. Induk-induk ibadah itu bisa berkumpul dan dikerjakan. Induk ibadah itu apa sih?
rukun Islam yang 5, syahadat, haji, salat, puasa, zakat, haji. Seistimewanya 10 hari terakhir Ramadan, kita nggak bisa haji di malam 27, kita nggak bisa haji di malam ke-29. Mas mau kemana mas? Mau ke Arafah. Kenapa? Ini 10 hari terakhir Ramadan, nggak ada satupun ulama yang mendukung sikap Anda. Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan malam 27, bukan malam 25, bukan malam 23. Jadi induk-induk ibadah itu bisa dikerjakan di 10 hari ini. Kita bisa sholat di 10 hari ini, kita bisa zakat di 10 hari ini, kita bisa sedekah di 10 hari ini, kita bisa puasa di 10 hari ini, kita bisa haji di 10 hari ini, kita bisa syahadatain di 10 hari ini. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Ini tempat ngumpulnya induk-induk ibadah, hadirin. Hari-hari ini, hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah adalah tempat kumpulnya induk-induk ibadah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maksimalkan. Ini adalah hari-hari di mana amal soleh paling afdal, hari-hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah. Ini adalah hari-hari di mana amal soleh paling suci dan paling tinggi pahalanya. Lalu pantaskah kita lepaskan? Pantaskah kita acuhkan? Pantaskah kita lewati begitu saja? Enggak. Kita harus maksimalkan. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud paling afdol, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ambil contoh misalnya, mana yang lebih afdal hadirin? Salat duha di tanggal 3 Dzulhijjah atau salat subuh di bulan Syawal? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih besar pahalanya? Salat duha di 10 hari pertama Dzulhijjah atau salat subuh di tanggal 3 Syawal misalnya? Yang lebih afdal mana? Ki, yang lebih afdal mana Ki? Salat duha di tanggal 3 Dzulhijjah atau salat subuh di tanggal 3 Syawal? Masya Allah, beliau mengamalkan para ulama. Ucap la adri nisful ilm, mengatakan tidak atau itu setengah dari ilmu. Ada banyak orang jadi bingung, iya ya benar ya, yang lebih besar pahalanya mana, duha atau subuh? Hadirin Allah muliakan, dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab dan lain-lain bahwa maksudnya adalah jika jenis dan levelnya sama. Maksudnya gini, duha dengan duha, salat 5 waktu dengan salat 5 waktu. Adapun kalau komparasinya duha tanggal 3 Dzulhijjah dengan subuh tanggal 3 Syawal, jelas subuh 3 Syawal lebih afdol, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena levelnya udah beda, yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau jenis dan levelnya sama-sama sunnah, sama-sama wajib, itu berbeda. Salat subuh di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibanding salat subuh di Dzulqa'dah misalnya, salat subuh di Muharram. Salat tahajud di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih besar daripada salat tahajud di Syawal, dan begitu seterusnya. Jadi jangan sampai salah paham sehingga kita meremehkan amal ibadah yang hukumnya wajib. Oleh karena itu hadirin Allah, manfaatkan dan manfaatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman